Yang sama-sama kita hormati Bapak Kasih Kurikulum dan Evaluasi KSK Madrasah, Bapak Dr. Haji Suwardi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kasih Pendidikan Madrasah di daerah yang memantau acara ini. Yang sama-sama kita hormati peserta BIMTEK implementasi pembelajaran berdasarkan kurikulum KMA 183 dan 184 dan implementasi e-learning jenjang MI Mapel Quran dan Hadis zona Jawa dan Bali. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Bapak moderator kita. Waktu dan dengan judul Strategi Melahirkan Keunggulan Madrasah pada KMA 184 dan 183 tahun 2019. Kepada Bapak narasumber, waktu dan tempat, kami persilakan Bapak. Ya. Terima kasih Bapak moderator, Bapak Ibu hadirin peserta BIMTEK mata pelajaran Quran Hadis untuk MI yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Yang saya hormati co-host dan co-host serta Bapak Kasih Kurikulum MA-MAK Bapak Dr. Suwardi yang bergabung di tempat ini. Singkatnya hadirin hadirat semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa berkumpul kembali. Saya bisa bertemu dengan ibu bapak semuanya dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kita, terutama di dalam rangka menciptakan mutu pembelajaran di madrasah, khususnya untuk mata pelajaran Quran Hadis di tingkat madrasah ibtidaiyah dengan menerjemahkan implementasi kurikulum yang ada pada KMA 183 tahun 2019 serta melakukan pola implementasi pembelajarannya dengan mengacu pada keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019. Ibu bapak semuanya yang saya hormati, tentunya karena BIMTEK untuk bapak-bapak ibu-ibu atau untuk materi saya sekarang ini pada pertemuan hari kedua untuk bapak-bapak ibu-ibu, bapak-bapak ibu-ibu sudah banyak menerima informasi dari awal sampai hari ini. Dan pada kesempatan ini, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih terlebih dahulu kepada seluruh guru MI di wilayah Jawa dan Bali yang saya lihat antusias sekali untuk mengikuti ini, karena memang BIMTEK ini difokuskan kepada kita semua. Pertama, untuk memahami KMA 183 yang pada intinya KMA 183 ini memuat konsep bagaimana mata pelajaran Quran dan Hadis di tingkat MI kita ajarkan, bagaimana pola strategi pembelajaran yang diharapkan dengan konten pembelajaran ini, dan sekaligus KMA 183 ini memuat substansi atau konten untuk pelajaran Quran Hadis tingkat MI dan mata pelajaran lainnya di PAI dan Bahasa Arab. Pada KMA 183 ini kita juga dijelaskan bahwa materi pelajaran PAI dan Bahasa Arab itu didistribusikan berdasarkan acuan KI dan KD, di mana KI
Kita mengenal ada KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. KI 1 dan KI 2, terutama KI 1 untuk menguat bagaimana nilai spiritual untuk bisa kita tanamkan pada anak-anak. Yang kedua nilai sosial. Kemudian yang ketiga memuat substansi kognitifnya, serta KI 4 itu bertitik berat pada bagaimana psikomotorik anak-anak dari sisi pemahaman terhadap konsepnya dan nilai-nilainya untuk kemudian dijalankan di dalam implementasi kehidupannya, baik secara individu, sosial, baik untuk kebutuhan pembelajaran maupun nanti pasca pembelajaran. Begitu juga jabaran KD-nya kemudian didetailkan sesuai dengan materi-materi yang sudah disusun, semuanya dari MI sampai dengan MA. Dengan demikian maka BIMTEK 2 hari ini bertujuan Ibu Bapak untuk mendorong Bapak-Bapak, Ibu-Ibu lebih memahami lagi pembelajaran ini mau dibawa kemana dan materi-materinya bagaimana, itu intinya. Kemudian yang kedua, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu juga diharapkan bisa memahami bahwa di madrasah ini kita sudah ada sebuah tekad untuk bisa mengangkat harkat martabat mutu madrasah. Itu tidak hanya setingkat dengan pendidikan yang ada di Indonesia secara nasional, tetapi kita juga sudah punya target bagaimana madrasah ini nanti bisa berkiprah di tingkat regional maupun di tingkat internasional. Dengan demikian maka Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Kementerian Agama sudah berbulat untuk mengejar kondisi di mana supaya eksistensi madrasah ini betul-betul dipahami tidak hanya sebagai mesin pendidikan atau pembelajaran yang mengantarkan sebagaimana persepsi masyarakat pada umumnya, tapi kita ingin membuktikan bahwa madrasah ini dapat mengantarkan seluruh anak Indonesia sesuai dengan cita-cita, potensi, bakat dan minatnya, baik dalam bidang keagamaan sampai dalam bidang pendalaman sains dan begitu juga implementasi sains. Seperti yang tadi di pendahuluan sebelum kita masuk kepada materi ini, ada kartun atau ilustrasi narasi yang telah dijabarkan. Untuk mewujudkan itu semua, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sejak tahun 2018 di Kementerian Agama kita gulirkan yang disebut dengan revolusi pembelajaran. Revolusi pembelajaran ini mengandung ajakan kepada kita semua untuk berubah di dalam pembelajaran. Tentunya berubah yang lebih baik. Perubahan pembelajaran yang lebih baik adalah implementasi pembelajaran, pola pembelajaran yang tidak hanya kita siapkan untuk anak-anak kita kebutuhan zaman sekarang, tapi juga untuk kebutuhan masa depan anak-anak dengan segala macam ciri khas karakter perkembangan zaman yang mungkin nanti dihadapi anak-anak. Untuk itulah maka jalan yang tepat adalah rutinitas penyelenggaraan pembelajaran yang biasanya kita ikuti. Ini pelan-pelan harus kita sadari untuk kita rubah, untuk kita antarkan proses pembelajaran ini yang ada di madrasah khususnya untuk bisa lebih bermakna. Sehingga dengan demikian maka pembelajaran di madrasah bisa up to date sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan tuntutan anak. Dengan demikian maka Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, selama mengikuti BIMTEK ini kita ingin membuka paradigma baru, membuka mindset kita sebagai guru yang tadinya mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah terlalu lama dikungkung dengan sebuah atmosfer penyelenggaraan pendidikan yang terpaku pada tuntunan-tuntunan yang mengikat sekali. Sekarang tuntunan-tuntunan itu kita buat
yang sefleksibel mungkin, yang bisa memenuhi ide, kreasi, inovasi bapak-bapak, ibu guru. Kami menyadari bapak-bapak, ibu-ibu yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang letak tugasnya terkadang juga tidak di perkotaan, tetapi di atas bukit, di tepi pantai dan sebagainya. Karena memang madrasah ini berdasarkan kondisi geografisnya, hampir kebanyakan teman-teman madrasah ini ada di daerah dalam, daerah tepi pantai, di atas gunung. Kita punya madrasah hampir 95% swasta. Di angka 95% swasta itu ada sekitar 80%-nya penuh dengan perjuangan. Namun kami yakin dan percaya, justru teman-teman guru madrasah yang ada di daerah-daerah pinggiran yang penuh tantangan serba keterbatasan, itu ternyata memiliki banyak inovasi, banyak kreasi untuk bisa keluar dari keterbatasannya itu dalam rangka untuk mengangkat kualitas. Selama ini ruang untuk bisa mengembangkan inovasi Bapak Ibu, ruang untuk mengeluarkan seluruh kreasi Bapak Ibu, itu selalu dari waktu ke waktu kita keluhkan, dibatasi oleh aturan-aturan. Kita tidak bisa berkiprah seperti ini karena jam pelajaran itu sudah dipatok sekian. Kita tidak bisa mengembangkan model pembelajaran ini karena kita sudah dipatok bahwa nama-nama mata pelajaran itu hanya itu dan lain sebagainya. Nah, Kementerian Agama sangat menyadari kondisi ini, dan Kementerian Agama sangat menyadari bahwa mau tidak mau dari waktu ke waktu kita harus menyiapkan untuk masa depan. Oleh karena itu jalan yang pas untuk kita buka adalah membuka ruang inovasi. Inovasi, kreasi, ide-ide yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru tadi, kita berikan ruang geraknya, kita berikan pintu keluarnya, agar semuanya bisa muncul dan kemudian akhirnya akan bisa mengantarkan anak-anak bangsa yang menjadi siswa kita untuk hidup eksis di masanya. Dan lebih dari itu juga bapak-bapak, ibu-ibu bangsa ini bisa kita antarkan kepada kondisi yang kita idealkan. Nah, dengan demikian bapak-bapak, ibu-ibu, semoga Bimtek yang selama 2 hari ini bisa Bapak Ibu ikuti itu, dan kemudian memang betul-betul bisa membawa perubahan bagi kita. Khususnya untuk materi yang akan saya bawakan pada kesempatan ini adalah strategi melahirkan keunggulan pada KMA 184 dan 183. Maksudnya adalah strategi apa yang terkandung di dalam KMA 184, KMA 183 yang dapat melahirkan keunggulan madrasah yang perlu nanti akan saya jabarkan kepada Bapak Ibu, sehingga betul-betul Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa paham, dan kemudian Bapak-Bapak, Ibu bisa keluar dari keadaan kejunutan, bisa keluar dari keadaan yang mungkin selama ini dianggap mengungkung oleh Bapak Ibu, untuk betul-betul bisa surprise, betul-betul bisa rileks melakukan pembelajaran yang bermakna dan bisa dirasakan anak-anak juga dengan baik. Ibu Bapak yang saya hormati, terkait itu maka mohon izin saya akan menjabarkan paparan saya pada kesempatan ini. Mohon izin beberapa waktu saya akan membuka materi saya. Bagaimana Pak Adrian, kelihatan ya? Jelas ya? Oke. Jelas Pak ya. Ibu Bapak yang saya hormati, strategi melahirkan keunggulan madrasah pada KMA nomor 184, 183 tahun 2019. Sebelum saya masuk lebih dalam pada materi yang akan saya sampaikan, pertama saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu definisi keunggulan ini
pada dasarnya adalah sangat luas. Keunggulan itu bisa dipahami secara makro oleh madrasah, bahwa yang disebut keunggulan atau unggul adalah capaian-capaian prestasi yang bisa diukir oleh madrasah, baik di tingkat daerah, di tingkat provinsi, ataupun kemudian di tingkat nasional dan internasional. Sehingga madrasah yang dianggap unggul adalah madrasah yang punya prestasi-prestasi itu. Ini penerjemahan umum yang sifatnya makro. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu menerjemahkan ke arah sini juga boleh. Tapi pada dasarnya yang berupa keunggulan itu tidak selalu yang seperti saya sampaikan. Keunggulan itu juga bisa diterjemahkan bapak-bapak, ibu-ibu, sebuah madrasah yang memiliki, yang menginginkan ada ciri khas di madrasahnya, memiliki ciri khas keunggulan layanan kepada siswa-siswanya, sehingga ada madrasah yang berciri khas untuk pendalaman akademik, ada madrasah yang berciri khas untuk pendalaman Quran, ada madrasah yang punya ciri khas untuk pendalaman riset dan lain sebagainya. Keunggulan ini juga bisa diterjemahkan ke sana. Namun demikian Bapak Ibu, yang lebih sempit lagi, Bapak-bapak, ibu-ibu dalam kaitan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu masing-masing, keunggulan ini juga bisa dipahami, yaitu dalam bentuk bagaimana kita dapat melayani individu-individu siswa di madrasah itu sesuai dengan potensinya masing-masing, yang sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu bina. Dalam arti yang sangat kecil ini, saya pikir inilah yang nanti akan menyentuh kepada bapak-bapak, ibu-ibu dalam aktivitas sebagai guru Quran hadis. Bahwa keunggulan itu tidak harus selalu prestasi dunia, prestasi nasional, prestasi provinsi. Keunggulan tidak selalu hal-hal yang terkesan harus diperjuangkan dengan mahal. Tapi keunggulan juga bisa Bapak Ibu wujudkan bagaimana kemampuan bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa membaca kebutuhan atau potensi siswa-siswanya. Kemudian dari pembacaan Bapak Ibu atas potensi yang dimiliki oleh siswa-siswanya, Bapak Ibu kemudian ingin memberikan servis layanan yang sesuai dengan potensi siswa kita masing-masing. Misalnya untuk mata pelajaran Quran hadis, bapak-bapak, ibu-ibu ada banyak pilihan. Apakah saya akan mengajar rutinitas saja, yang penting materi sampai ya apapun hasilnya, yang penting saya sudah menyelesaikan pekerjaan. Ini pada umumnya dimiliki oleh banyak guru, persepsi seperti ini. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bapak-bapak, ibu-ibu ingin mata pelajaran Quran hadis ini tidak hanya dapat dinikmati anak-anak untuk sekedar menyelesaikan materi-materi yang wajib diselesaikan. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu ingin memberikan nilai lebih di dalam pembelajaran. Misalnya untuk siswa-siswa yang kemudian Bapak Ibu pandang memiliki potensi untuk bisa dibibit menjadi hafidh-hafidhoh. Bapak-bapak, ibu-ibu kemudian mempunyai proyeksi rencana-rencana lain. Kalau ini hanya diajarkan dengan materi-materi yang ada saja, mungkin tidak akan bisa mengantarkan murid-murid saya yang punya potensi untuk hafalan Quran, sehingga saya punya rencana rancangan demikian, rencana demikian. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, itu juga ide kreasi yang patut diberikan ruang kepada bapak ibu untuk bisa disalurkan dalam pelayanan yang kepada anak, dan itu pun juga termasuk keunggulan yang bisa bapak ibu ciptakan. Misalnya anak-anak yang kemudian terlihat ada potensi untuk
mampu melakukan qiraatil Quran, tahsinul qiraah, yang kemudian Bapak Ibu rencanakan. Kalau begitu, ini patut pelajaran Quran dan hadis yang saya ampu ini untuk saya desain untuk mereka sedemikian rupa supaya potensinya bisa muncul. Ini juga bisa bermakna keunggulan Bapak Ibu. Termasuk juga Bapak Ibu melihat misalnya ada siswa yang punya potensi untuk berorasi, punya potensi untuk mendalami substansinya, yang kemudian Bapak Ibu punya rencana, anak yang demikian ini perlu dibina sedemikian rupa dalam pelajaran Quran hadis. Itu juga termasuk keunggulan Bapak Ibu. Selama ini keunggulan-keunggulan atau rencana-rencana Bapak Ibu untuk mewujudkan keunggulan banyak kendala. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin merasa bagaimana saya bisa memberikan layanan keunggulan kepada siswa saya. Waktunya saja cuma 2 jam. Kalaupun di peminatan misalnya waktunya ada tambahan sekian jam. Kalau sekarang Quran hadis, akidah akhlak, untuk yang peminatan keagamaan, yang tingkat aliyah ya, tapi kalau MI tidak, itu ada 4 jam. Tetapi kalau untuk mata pelajaran sebagai pelajaran umum ada 2 jam. Mana mungkin saya bisa memberikan tambahan-tambahan kemampuan sesuai dengan potensi. Selama ini mungkin Bapak Ibu juga mendapatkan hambatan. Bagaimana saya bisa memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan. Sementara aktivitas saya belum bisa tercatat di dalam simpatika. Sementara saya punya kewajiban untuk bisa dalam 1 minggu 24 jam. Sehingga saya harus mencari tambahan yang mungkin tidak bisa dipenuhi di dalam saja. Harus dipenuhi di luar madrasah kita. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan gitu waktu saya terbagi dan sebagainya. Saya pikir Bapak Ibu selama ini mungkin banyak hambatan-hambatan. Salah satu dan duanya saya contohkan tadi. Mungkin Bapak Ibu secara spesifik itu punya hambatan-hambatan lain yang Bapak Ibu sendiri yang tahu. Nah, dengan lahirnya keputusan Menteri Agama nomor 184 ini, dengan tekad seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu, Kementerian Agama ingin mewujudkan revolusi pembelajaran kepada madrasah di madrasah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekarang sudah punya ruang. Bapak Ibu sudah punya pintu untuk yang Bapak Ibu masuki. Kita sudah menyiapkan sebuah regulasi. Yang biasanya regulasi itu kaku, regulasi itu menakutkan. Justru kami saat ini menyiapkan KMA 184 itu yang tujuannya adalah menyiapkan regulasi aturan Bapak Ibu untuk memberikan suatu ruang gerak agar Bapak Ibu bisa mengeksplor ide, kreasi, kemampuannya itu dalam rangka melayani anak-anak tadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, sehingga Bapak-bapak, Ibu-ibu apabila kemudian di dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan itu saya perlu waktu Pak tambahan. Saya perlu ada kajian-kajian tambahan untuk anak-anak saya. Yang tahfidzul Quran tentunya juga ada. Perlu kajian yang ada kaitannya dengan tahfidzul Quran. Yang tahsinul qiraah perlu saya latih khusus dengan latihan-latihan dengan topik-topik yang sesuai dengan tahsinul Quran. Begitu juga untuk anak-anak yang punya bakat untuk pendalaman tafaqquh fiddinnya, baik untuk kepentingan dirinya maupun untuk tabligh dan sebagainya. Oleh karena itu tidak mungkin Pak waktunya cuma sekian. Nah, inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu, KMA 184 sudah memberikan ruang. Bapak Ibu bisa mentreatment yang sesuai dengan Bapak Ibu inginkan. Namun demikian memang dikasih koridor. Tidak semua guru kemudian secara liar bisa menambah-nambah sendiri. Tetapi di dalam KMA 184 ini diberikan prosedur. Bahwa itu semua bisa Bapak Ibu cetuskan dimulai dengan prosedur secara sistemik dalam satu organisasi madrasah Bapak Ibu.
Misalnya dibahas di dalam rapat kerja di awal tahun. Kemudian rencana-rencana dari usulan Bapak Ibu guru kemudian ditampung semua sehingga bisa mewarnai juga visi dan misi madrasah yang kemudian diejawantahkan rencana-rencana itu di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disusun oleh masing-masing madrasah. Nah, di sana Bapak-bapak, Ibu-ibu dikasih ruang. Misalnya kebutuhan tambahan waktu tadi. Kira-kira tambahan waktu yang dibutuhkan tadi itu untuk kemampuan apa? Ibu bapak mau memanfaatkannya untuk materi apa? Nah, materi dan tambahan waktunya tadi Bapak Ibu bisa usulkan di dalam KTSP yang Bapak Ibu susun dengan mengikuti alur prosedur yang ada di KMA 184, yaitu Bapak-bapak, Ibu-ibu ada ruang di sana tambahan untuk muatan lokal. Muatan lokal yang tadinya diterjemahkan hanya untuk hal-hal yang sifatnya instruksi daerah, yang disiapkan hanya 2 jam. Sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu diharapkan muatan lokal itu disusun berdasarkan analisis konteks dan inteks yang ada di masing-masing madrasah. Disusun oleh keluarga besar madrasah itu sendiri. Kira-kira berdasarkan visi dan misi madrasah, maka muatan lokal, kearifan lokal yang ingin dikembangkan di madrasah ini apa? Bahkan tidak hanya dikembangkan di madrasah ini. Untuk siswa-siswa yang berpotensi ini, kira-kira muatan lokal yang ingin kita porsikan untuk layanannya apa? Di sana sampai ada ruang 6 JP. Kalau Bapak Ibu 6 JP itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk materi, Bapak Ibu bisa menetapkan 3 materi atau 3 mata pelajaran. Artinya ini satu pintu Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk mengejawantahkan. Bapak, kalau saya tambahkan demikian 6 jam, anak-anak pulangnya kira-kira jam berapa? Tampaknya nanti overload belajarnya dan lain sebagainya. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu di KMA itu juga diberikan ruang. Kalau Bapak Ibu untuk menambah itu, kalau hanya sekedar ditambah akan menimbulkan masalah baik untuk waktu kesempatan belajar anak dan lain sebagainya, maka Bapak-bapak, Ibu-ibu di KMA 183 juga diberikan keluasan. Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa melakukan relokasi waktu belajar, relokasi struktur kurikulum. Maksudnya relokasi ini adalah pemindahan jam yang tentunya Bapak-bapak, Ibu-ibu akan lebih baik akan mempelajari di KMA 184 itu mana yang boleh ditambah, mana yang boleh dikurang. Nanti akan ada materi tersendiri yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Suwati yang akan memberikan rincian lebih jelas bagaimana implementasi KMA 184 itu. Kalau relokasi itu modelnya bagaimana, muatan lokal itu dijalankannya bagaimana. Tetapi paling tidak dalam materi saya ini, saya sudah mulai mengantarkan kepada Bapak Ibu bahwa di Kementerian Agama kita sudah punya kebijakan untuk membuka ruang inovasi ini. Untuk guru-guru, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa mengejawantahkan inovasi dan kreasi ini dalam pelayanan pembelajaran anak-anak. Nah, untuk menjelaskan semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, izinkan saya akan membawa dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk memperhatikan mengapa kita melakukan upaya-upaya untuk menumbuhkan keunggulan anak-anak ini. Apakah itu hanya sekedar keinginan-keinginan kita? Apakah itu hanya sekedar ikut trennya waktu saja? Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu perlu tahu bahwa kita punya latar belakang proyeksi kehidupan di Indonesia sebagai berikut. Ibu Bapak, di dalam rencana jangka panjang pembangunan Indonesia untuk 25 tahun yang akan datang, saat nanti Indonesia berumur 100 tahun merdeka, kita punya visi yang disebut dengan visi Indonesia 2045. Yaitu kita ingin mewujudkan Indonesia menjadi negara yang berdaulat,
maju, adil, dan makmur. Ibu bapak perlu paham bahwa Indonesia ini dibentuk dari awal penuh perjuangan. Indonesia ini dibentuk sebagai negara dari awal itu belum tersedia segala macam yang dibutuhkan oleh sebuah kebutuhan negara. Bapak Ibu, saat proklamasi dinyatakan, Indonesia itu sebenarnya baru berupa nama. Aturan kenegaraannya belum punya. Perangkat negaranya juga belum punya. Baru kemudian diperjuangkan setelah kita memproklamasikan diri. Perjuangan ini tahap demi tahap kita selalu jalankan. Salah satunya sampai sekarang pun kita masih dalam penuh perjuangan. Bagaimana mewujudkan Indonesia menjadi negara yang besar, negara yang betul-betul bisa memakmurkan dan berperilaku adil kepada masyarakatnya. Oleh karena itu maka pemerintah, legislatif, semua rangkaian yang punya kewajiban untuk membangun negeri ini kemudian menetapkan diri. Kita ingin bulat pada tahun 2045 nanti Indonesia menjadi negara berdaulat, maju, adil, dan makmur yang biasa disebut dengan visi Indonesia 2045. Dalam kaitan dengan ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebenarnya apapun yang dilakukan di dalam tanah air kita ini, yaitu tentunya untuk mewujudkan cita-cita kita bersama. Salah satunya yaitu visi Indonesia 2045 yang sudah dibuatkan di dalam rencana pembangunan jangka panjang. Namun demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang perlu kita ketahui, kira-kira tahun 2045 kita bisa membentuk negara Indonesia menjadi berdaulat, maju, dan makmur. Ini kira-kira modal persyaratan yang harus disiapkan apa? Nah inilah Bapak Ibu tugas kita semuanya. Bahwa tidak mungkin Indonesia akan menjadi berdaulat, maju, adil, dan makmur tanpa subjek pertamanya, subjek utamanya adalah SDM di Indonesia itu berkualitas. Karena itu Bapak Ibu, persyaratan untuk mewujudkan Indonesia 2045 berdaulat, maju, adil, dan makmur adalah kualitas SDM, produktivitas SDM, penguasaan ilmu dan pengetahuan yang tinggi dari SDM Indonesia. Bapak-bapak, Ibu-ibu perlu menyadari bahwa kehidupan itu setiap tahapan, setiap fase kehidupan punya tantangannya. Termasuk anak-anak yang kita ajar sekarang Bapak Ibu pada masa kehidupannya, yaitu di era revolusi industri 4.0 di abad 21 ini, yang cenderung nanti semua hal itu menggunakan basis instrumen informasi teknologi, itu pun juga punya tantangan yang khusus, punya tantangan yang khas, punya tantangan yang kompleks yang mungkin berbeda dengan kita-kita yang sudah tua, Bapak Ibu. Oleh karena itu maka pendidikan yang kita berikan pada mereka itu juga harus bisa mengantarkan anak-anak ini memiliki kemampuan menghadapi tantangan-tantangan itu. Mari kita uraikan tantangan-tantangan itu satu demi satu secara singkat. Misalnya dengan canggihnya jaringan informasi teknologi, sehingga bisa membuat kehidupan kita menjadi global, yang biasa kita sebut dengan era global, di mana antar negara, antar wilayah, antar pulau, antar daerah sekarang ini sudah tidak ada jarak lagi. Secara fisik kita amati memang ada jaraknya, tapi secara hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya sudah tidak ada jarak. Apapun yang terjadi di belahan dunia akan merambat ke tempat yang lain. Dan begitu juga apapun keinginan dari suatu tempat itu akan merambat ke tempat yang lain. Sehingga tantangan anak-anak kita di masa sekarang dan yang akan datang sudah bisa kita bayangkan betapa beratnya mereka nanti melalui kehidupan. Padahal kita punya harapan mereka bisa mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kita lihat bagaimana pengaruh-pengaruh ideologi tersebar di dunia ini.
baik ideologi sekuler, ideologi yang mengatasnamakan keagamaan, bagaimana wacana-wacana kehidupan hedonisme, corak-corak kehidupan materialistis, kapitalis, segala macam sudah merambah di seluruh dunia. Termasuk anak-anak kita jangan dikira mulai dari gangguan yang sifatnya individual, yang kecil-kecil, referensi permainan, game dan sebagainya, itu tidak lain juga arahnya juga seperti yang ada di fenomena era global ini, mempengaruhi pola pikir anak kita. Kalau zaman kita dulu dalam kehidupan, kita sudah terdidik mulai dari kecil ke sawah, ke kebun dan sebagainya. Anak-anak kita sekarang Bapak Ibu bisa amati bagaimana mereka terbawa dengan wacana-wacana yang ada saat ini. Dalam menghadapi godaan-godaan yang semacam ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu tentunya perlu tameng pelindung yang kuat. Pelindung yang kuat itu tidak ada di tempat lain, kecuali pelindung yang kuat itu kita tanamkan dalam diri anak-anak itu. Kalau begitu, apa instrumen pelindung yang kuat itu? Pendidikan, Bapak-bapak, Ibu. Kalau sudah kita yakini kalau itu pendidikan, tampaknya yang perlu kita pikir, pendidikan yang bagaimana yang bisa membekali itu? Mungkinkah pendidikan yang hanya sekedar transfer pengetahuan itu bisa membentuk anak-anak kita tangguh menghadapi godaan ideologi sekuler, hedonisme, dan segala macam hal termasuk yang dibawanya? Bagaimana kita bisa menghadapi problem-problem sosial yang ada di masyarakat kita, kemiskinan, kejahatan, dan sebagainya. Tentunya Bapak-bapak, Ibu-ibu, pendidikan yang akan kita kemas kepada mereka harus pendidikan yang khas. Nah, disinilah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya yakin Bapak-bapak, Ibu-ibu pasti punya ide. Untuk menghadapi semua tantangan ini, Bapak Ibu punya ide. Pendidikan yang harus kita hasilkan yang begini, Pak. Anak-anak tidak cukup kita beri begini. Kita harus tambahkan dengan hal-hal yang ideal segala macam. Saya yakin Bapak Ibu, setiap guru madrasah secara naluriah itu punya ide-ide ini. Nah, terkait dengan itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu, ide-ide itu diberikan harus perlu diberikan ruang jalan keluar. Ide-ide itu perlu diberikan tampungan untuk Bapak Ibu salurkan yang betul-betul bisa merubah anak bangsa sesuai dengan cita-cita Bapak Ibu. Termasuk juga bagaimana Bapak Ibu-ibu untuk menjawab semuanya ini. Di Kementerian Agama kita sudah menetapkan bahwa pembelajaran di madrasah itu paling tidak harus bisa mengangkat 5 pilar ini. Yang pertama adalah bagaimana kita menegakkan pilar keagamaan di madrasah. Siswa-siswa yang kita ajarkan itu betul-betul bisa kuat dari aspek keagamaan. Mohon izin Bapak Ibu karena ada adzan, kita mendengarkan adzan sebentar Pak Adian ya, Pak moderator ya. Siapa? Ya, kita dengar azan sampai selesai. Satu tempat azan dulu. Mohon izin Bapak Ibu. Sambil saya mengambil handset. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.